perempuan kebanyakan di Indonesia atau di sekitar yang saya temui, perempuan-perempuan di Indonesia ini memang kebanyakan mereka ghairu mumayyizah. Karena sangat sedikit loh perempuan yang mau mencatat darah kuatnya berapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sela Hasina. Saya kembali bersama dengan Lim Production. Kita sekarang akan kembali membahas tentang istihadah. Sekarang bab kita lanjut lagi nih. Kita akan lanjut ke pembahasan tentang ghairu mumayyizah. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah bahas secara detail tentang bagaimana kalau seorang perempuan yang mengalami keluar darah selama melebihi 15 hari ini dia bisa membedakan mana darah kuat dan darah lemahnya. Beserta dengan penghukumannya bagaimana. Sekarang kita akan bahas kalau semisal dia tergolong orang yang ghairu mumayyizah bagaimana. Kita perlu terlebih dulu tahu apa sih ghairu mumayyizah. Kalau kemarin mumayyizah itu berarti orang yang bisa membedakan mana darah kuat dan darah lemah. Termasuk halnya dia mencatat detail darah kuatnya berapa hari, darah lemahnya berapa hari. Seperti itu. Berarti dia juga mengeluarkan darah yang lebih satu warna. Nah, kalau yang ghairu mumayyizah berarti sebaliknya. Bisa jadi yang pertama darah yang keluar memang satu warna terus selama sebulan. Atau sebenarnya lebih dari satu warna, tetapi dia tidak mencatat. Atau sebenarnya lebih dari satu warna, namun ternyata dia tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya. Nah, kalau seperti itu maka penghukumannya teman-teman sekalian antara mubtadi'ah dan juga mu'tadah dalam kasus ghairu mumayyizah di sini berbeda. Tidak sama dengan dalam kasus mumayyizah. Kita perlu ulang lagi, mubtadi'ah yang sudah seperti teman-teman tahu berarti orang yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid lalu dia langsung keluar darahnya melebihi 15 hari. Berarti dia masuk kategori mubtadi'ah. Namun kalau mu'tadah dia sudah pernah mengalami haid dan juga suci walaupun toh hanya 1 kali saja. Nah, untuk penghukumannya teman-teman sekalian, kalau dia terhukum orang yang mubtadi'ah, termasuk orang yang mubtadi'ah, baru pertama kali haid, kemudian darah keluar melebihi 15 hari, dia tidak bisa membedakan mana darah kuat dan darah lemah, atau bisa, namun dia tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah, maka berarti nanti hukumnya adalah haid hanya 1 hari 1 malam saja di awal darah keluar, lalu selama 29 hari selanjutnya hukumnya adalah istihadah. Itu menurut pendapat yang kuat. Hukumnya haid 1 hari, istihadah 29 hari. Namun ada pendapat sebaliknya, muqabilnya, hukumnya disesuaikan dengan mayoritas perempuan pada umumnya, yaitu adalah haidnya boleh memilih antara 6 hari haid, berarti nanti kalau 6 hari haid istihadahnya 24 hari. Atau boleh memilih haidnya 7 hari, berarti nanti istihadahnya 23 hari. Hal ini disampaikan para penyusun Uyunul Masail dalam kitab Uyunul Masail di dalam catatan kakinya di revisi yang terbaru. Teman-teman perlu beli nih sepertinya sampulnya warna biru, revisi yang terbaru. Ada catatan demikian. Menurut qaul muqabil, perempuan yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu bisa dihukumi haidnya sesuai dengan mayoritas perempuan pada umumnya haidnya 6 hari. Berarti nanti istihadahnya 24 atau 7 hari istihadahnya 23. Boleh milih mau yang mana 624 atau 723. Kita lanjutkan ke contohnya supaya teman-teman lebih mudah memahami.
sudah saya siapkan contoh teman-teman. Ada contoh di sini, 2 contoh sekaligus. Kita kalau flashback di segmen sebelumnya kan kita sudah bahas di sana bahwa syarat mumayyizah itu yang pertama darah kuat tidak boleh kurang dari sehari semalam. Dan juga yang kedua tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Nah di sini ada seorang perempuan keluar darah 30 hari dengan perincian demikian, hitam 20, merah 10. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka penghukumannya berarti disesuaikan dengan ghairu mumayyizah. Kebetulan dia baru pertama kali keluar darah, langsung mengalami kasus demikian. Maka berarti yang dihukumi haid menurut qaul yang paling kuat adalah 1 hari 1 malam saja. Haidnya hanya 1 hari. Lalu sisanya selama 29 hari hukumnya adalah istihadah. Sangat simpel sekali penghukuman ghairu mumayyizah untuk yang mubtadi'ah. 1 hari haid, 29 hari istihadah. Nah, sama. Kemarin kita sudah bahas, orang kalau mengalami keluar darah selama 15 hari terus menerus, dia itu wajib menanti, wajib menunggu sampai 15. Namanya masa-masa tarobus, masa-masa penantian. Di sini dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa dan melakukan hal-hal yang lainnya yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Oleh karenanya selama 15 hari dia tidak sholat, tetapi ternyata yang dihukumi haid tidak keseluruhannya, maka pertama yang perlu kita bahas, mandinya dia wajib mandi di akhir hari ke-15 saat mengetahui kalau dia mengalami istihadah. Di akhir hari ke-15, cukup 1 kali saja di akhir hari ke-15, dan kemudian dia punya qadha sholat. Karena selama 15 hari dia tidak puasa, yang dihukumi haid hanya sehari. Maka berarti qadha sholatnya adalah 14 hari. Banyak ya teman-teman. Kemudian qadha puasanya, semisal ini ada di bulan puasa, maka berarti qadha puasanya adalah selama 15 hari. Mengapa 15 hari? Karena selama masa penantian dia tidak puasa. Sehingga dia harus mengganti masa-masa dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, kasus yang ini dengan kasus yang sampingnya, ketika dia misal keluar darah hitam selama 30 hari, pengerjaannya, penyelesaiannya, penghukumannya sama saja. Sama persis. Kalau misal dia baru pertama kali haid, maka berarti yang dihukumi haid menurut qaul yang paling kuat adalah hanya sehari semalam. 29 hari sisanya hukumnya adalah istihadah. Nah, di sini kalau memang dia hanya keluar darah selama 1 bulan saja. Kalau keluar darah selama lebih dari 1 bulan, maka akan kita bahas pada contoh selanjutnya. Kalau semisal dia keluar darah melebihi 1 bulan, di sini kita bikin contoh dia keluar selama 2 bulan secara berturut-turut dengan perincian darah hitam selama 30 hari dan darah merah selama 30 hari. Teman-teman sudah tahu kan pasti dia tidak memenuhi syarat mumayyizah sehingga dia terhukum ghairu mumayyizah. Berhubung pembahasan kita ini sedang membahas tentang mubtadi'ah, orang yang baru pertama kali haid, maka hukumnya sama teman-teman dengan yang tadi, haidnya hanya sehari semalam di bulan pertama. Jadi kita ada 2 bulan ya, maka bulan pertama, mohon maaf saya seperti ini agar lebih mudah. Bulan pertama haidnya 1 hari 1 malam. Kemudian di bulan kedua, bulan pertama masih belum selesai. Kemudian istihadahnya adalah 29 hari. Sama dengan tadi, dia perlu mandi besarnya cukup 1 kali saja, yaitu di akhir hari ke-15. Dan kemudian dia perlu untuk qadha sholat, yaitu sebanyak 14 hari. Karena selama 15 hari dia menanti, ternyata yang dihukumi haid hanya sehari, 14 harinya wajib untuk diqadha sholat-sholat yang ditinggalkan.
Kemudian andaikan di masa-masa hitam yang pertama ini, 30 hari yang pertama ini dia masuk di bulan Ramadan, maka berarti qada puasanya di bulan pertama adalah 15 hari. Nah, yang perlu kita bahas di bulan kedua. Karena di bulan kedua dia sudah punya pemahaman, saya di bulan pertama mengalami istihadah, maka kemungkinan besar di bulan ini saya juga mengalami istihadah. Sehingga di bulan kedua dia tidak perlu lagi menunggu hingga 15 hari, namun dia cukup menghukumi 1 hari yang pertama di bulan kedua ini sebagai haid yang kedua. Setelah 1 hari dia diwajibkan untuk mandi besar. Di hari kedua, 3, 4 dan selanjutnya hingga akhir bulan dia sudah bisa untuk melakukan aktivitas ibadahnya seperti biasa. Nah, jadi di bulan kedua kita bahas di sini ya, di bulan kedua haidnya sama teman-teman. Haidnya 1. Lalu istihadahnya 29 sama persis ya. Yang membedakan hanya mandinya. Kalau di bulan pertama mandinya itu nunggu 15 dulu baru dia mandi besar. Kalau di bulan kedua ini tidak perlu nunggu dia. Dia mandinya cukup setelah 1 hari itu loh. Hari pertama itu loh. Di akhir hari pertama. Jadi perpindahan menuju hari yang kedua dia perlu mandi di sana. Mandinya juga cukup 1 kali saja. Yaitu di akhir hari ke-1 di bulan kedua, atau kalau jumlahnya berarti di akhir hari ke-31 kalau kita hitung dari pertama kali darah keluar. Nah, untuk qada sholatnya di bulan kedua dia tidak punya qada sholat, karena setelah dia mandi besar dia sholat seperti biasa, puasa seperti biasa, sehingga dia tidak punya qada sholat sama sekali di bulan kedua. Ini kalau memang dia di bulan kedua darah keluar juga melebihi 15 hari, maka penghukumannya seperti ini. Namun kalau ternyata di bulan kedua darah yang keluar tidak melebihi 15 hari, seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, dia tidak tergolong orang yang istihadah di bulan itu. Contohnya seperti yang saya tulis di sampingnya. Memang sama. Bulan pertama darah keluar hitam selama 30 hari, namun di bulan kedua darah yang keluar merah hanya selama 10 hari. Kalau teman-teman pahami konsep 1 hari haid, 29 hari istihadah secara simpel demikian, memang sepertinya penghukumannya itu bulan pertama sama persis ya. Bulan pertama sama persis dengan kasus yang ini penghukumannya. Sama persis, jadi tidak perlu kita ulang pembahasannya. Namun yang perlu kita ulang pembahasannya adalah di bulan kedua. Nah, secara simpelnya mestinya kan haidnya 1. Kemudian sisanya 9 hari istihadah. Karena kan tadi kita bahas di awal 1 hari haid, sisanya istihadah. 29 hari berikutnya istihadah. Nah, ternyata di bulan itu dia tidak jadi istihadah teman-teman. Karena darahnya itu cuma 10 hari, tidak melebihi 15 hari. Maka di bulan kedua, walaupun toh dia sama perlu mandi di akhir hari ke-1. Kenapa sih dia kok perlu mandi di sini? Karena dia nyangkanya dirinya masih istihadah. Jadi dia menggunakan hukum seperti orang yang istihadah. Dia tidak nyangka juga kalau ternyata darah yang keluar di bulan kedua tidak lebih dari 15. Nyangkanya dia kalau bulan ini bakalan istihadah juga. Maka dari itu dia wajib mandi yang pertama di akhir hari ke-1. Di akhir hari ke-1 di bulan kedua. Lalu mandi lagi di akhir hari ke-10. Jadi dia 2 kali mandi pada bulan itu. Kenapa di akhir hari ke-10 dia perlu mandi? Karena ternyata haidnya pada bulan kedua tidak 1 hari, melainkan semua merah ini hukumnya adalah haid. Sehingga dia perlu mandi lagi di akhir hari ke-10. Dan andaikan teman-teman,
Ini kan dia merah 10 hari. Ini kan yang awalnya dia kira haid cuma sehari. Karena dia ngiranya dia mubtadi'ah. Saya haidnya cuma sehari. Di hari kedua dia sudah mulai sholat, dia sudah mulai puasa, andaikan itu di bulan puasa. Ternyata hasil akhirnya kan haidnya tidak jadi 1 hari, melainkan semua darah yang di bulan kedua hukumnya adalah haid. Maka puasa-puasa yang dia lakukan hukumnya tidak sah. Sehingga perlu untuk dia qadha di lain waktu. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan, ibadah-ibadah yang dia lakukan di hari kedua sampai hari ke-10 itu hukumnya tidak sah. Sehingga andaikan dia puasa, dia qadha sholat, perlu untuk mengulanginya lagi. Semisal darahnya sudah berhenti atau dia sudah terhukum suci. Nah, ini pembahasan tentang mubtadi'ah ghairu mumayyizah ketika keluar darah selama lebih dari 1 bulan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mu'tadah. Semoga memahamkan. Kita akan lanjutkan dengan contoh berikutnya. Kalau tadi kita bahas tentang hukum mubtadi'ah, maka ketika mu'tadah berarti dia sudah pernah mengalami haid dan suci secara sempurna. Maka dari itu penghukumannya nanti haidnya disesuaikan dengan adat haidnya dan istihadahnya disesuaikan dengan adat sucinya. Nah, biasanya teman-teman yang bikin bingung itu adalah, yang bikin galau itu teman-teman pasti bingung. Adat mana yang saya ambil untuk saya jadikan acuan penghukuman haid dan juga istihadah? Tidak perlu bingung teman-teman sekalian. Yang kalian jadikan acuan cukup adat yang paling akhir sebelum kalian mengalami istihadah. Semisal kalian istihadah di bulan Muharram, maka berarti adat yang kalian gunakan adalah adat haid dan suci terakhir di bulan Dzulhijjah. Berapa hari haidnya, berapa hari sucinya, itu nanti yang dijadikan acuan dalam istihadah di bulan Muharram seperti itu. Nah, di sini teman-teman pentingnya kita mencatat darah keluar berapa hari, darah berhenti, darah keluar hari apa, jam berapa, berapa hari, dan darah berhenti hari apa, jam berapa, kemudian sucinya selama berapa hari. Karena untuk semisal dia mengalami istihadah, dia ada acuannya nanti haidnya berapa, istihadahnya berapa. Karena sekali lagi teman-teman, kalau kita tidak tahu berapa hari haid yang terakhir kita keluarkan, suci yang terakhir kita alami, maka berarti nanti dia tergolong orang yang mutahayyirah, orang yang bingung mana haidnya, mana sucinya, karena dia tidak ingat sama sekali kapan terakhir dia haid, kapan terakhir dia suci, berapa hari haidnya, berapa hari sucinya, sehingga hukum mutahayyirah itu berat teman-teman, akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Oleh karenanya teman-teman perlu diingat-ingat bahwa sebaiknya bagi perempuan untuk mencatat kapan darah keluar dan kapan darah berhenti. Kita lanjutkan ke contohnya supaya teman-teman lebih memahami. Nah, misal ada seorang perempuan, dia punya adat haidnya selama 7 hari, sucinya selama 23 hari. Ada seorang perempuan punya adat demikian, haid selama 7 hari dan suci selama 23 hari. Lalu kemudian dia mengalami keluar darah selama 30 hari dan semuanya darahnya berwarna hitam. Kalau demikian maka berarti dia tergolong yang ghairu mumayyizah. Sehingga hukumnya haidnya berapa? Haidnya sama dengan adat haidnya. Karena adat haidnya adalah 7 hari, maka haidnya juga hanya 7 hari. Kemudian istihadahnya adalah 23 hari. Sejumlah dengan adat sucinya. Nah, teman-teman sekalian, perempuan kebanyakan di Indonesia atau di sekitar yang saya temui, perempuan-perempuan di Indonesia ini memang kebanyakan mereka ghairu mumayyizah. Karena sangat sedikit loh
perempuan yang mau mencatat darah kuatnya berapa hari, merahnya berapa hari, hitamnya berapa hari. Sehingga teman-teman perempuan mayoritas itu ikut hukum yang ini. Kalau semisal istihadah, bukan 15 hari haid langsung tuntas demikian, bukan. Tapi haidnya sama dengan adat haidnya, istihadahnya sama dengan adat sucinya. Nah, sama halnya dengan pembahasan istihadah sebelumnya, bahwa dia harus menunggu hingga 15 hari di bulan pertama. Maka dari itu dia ini berulang ya. Maka dari itu dia wajib mandi di akhir hari ke-15. Cukup 1 kali saja di akhir hari ke-15. Dan karena dari 15 hari dia tidak sholat dan tidak puasa, tidak semuanya dihukumi haid, tetapi hanya 7 hari, maka 8 harinya wajib untuk diqadha sholatnya. Kalau semisal kasus ini terjadi di bulan Ramadan, maka qadha puasanya selama dia tidak berpuasa. Karena dia tidak puasanya selama 15 hari, maka berarti qadha puasanya adalah 15 hari. Betul sekali. Nah, ini kalau memang seorang mu'tadah, orang yang sudah pernah keluar darah haid, sudah pernah suci, mengalami istihadah selama 1 bulan. Kalau semisal darah yang keluar lebih dari 1 bulan, bagaimana hukumnya? Kita akan lanjutkan dengan contoh berikutnya. Nah, contoh yang ini teman-teman sekalian, kita sudah bikinkan contoh untuk seorang perempuan yang mengeluarkan darah melebihi 1 bulan. Contohnya di sini dia keluar darah berturut-turut selama 2 bulan. Keluar darah selama 60 hari, dia sudah punya adat selama 7 hari dan sucinya selama 23 hari. Maka secara simpelnya haidnya berarti sama dengan adat haidnya 7 dan istihadahnya sama dengan adat sucinya yaitu 23. Sehingga pada bulan pertama sama dengan yang tadi, haidnya 7, istihadahnya 23. Kemudian dia perlu menunggu 15 hari sehingga mandi yang di bulan pertama ini cukup 1 kali saja di akhir hari ke-15. Kemudian qadha sholatnya selama 8 hari karena selama 15 hari dia tidak sholat, hanya 7 hari yang dihukumi haid. Dan qadha puasanya semisal itu di bulan Ramadan adalah 15 hari. Nah, untuk yang bulan kedua, perbedaannya hanya terletak pada mandi dan qadha sholatnya. Untuk haidnya sama, 7 hari. Istihadahnya pun juga sama, selama 23 hari. Namun mandinya tidak perlu menunggu 15, tapi mandinya cukup dia menunggu 7 hari saja sesuai dengan adat haidnya. Lalu setelah itu di akhir hari ke-7 dia wajib untuk mandi besar dan di hari ke-8 dia sudah harus melakukan aktivitas ibadahnya seperti biasa. Jadi mandinya di bulan kedua 1 kali, yaitu di akhir hari ke-7 di bulan kedua, atau kalau kita jumlah dari awal berarti di akhir hari ke-37. Dan kemudian apakah dia memiliki qadha sholat di bulan kedua? Ternyata jawabannya adalah tidak punya qadha sholat. Karena 7 hari yang pertama dia hukumi haid, ternyata memang haidnya adalah 7 hari. Kemudian setelah itu dia mandi besar, dia melakukan aktivitas ibadahnya, dia sholat, dia puasa, semisal itu di bulan puasa. Dan itu sah hukumnya, memang dia ada di waktu-waktu yang suci, sehingga dia tidak punya qadha sholat sama sekali. Ini kasus di mana dia mengeluarkan darah selama 2 bulan. Kalau contohnya kita ubah seperti demikian, andaikan dia mengeluarkan darah hanya selama 42 hari teman-teman, perlu kita pilah bulan pertama dan bulan kedua terlebih dulu. Untuk yang bulan pertama, ya bulan pertama berarti selama 30 hari kan keadatnya sama. Dia sama-sama punya adat haid 7 dan dia punya adat suci 23. Bulan pertama berarti 30 hari yang pertama penghukumannya sama persis dengan kasus sebelumnya.
yang perlu kita bahas di bulan kedua. Di bulan kedua, dia mengira kalau haidnya hanya 7 hari. Lantas selanjutnya di akhir hari ke-7 dia wajib untuk mandi. Jadi kita bahas di bulan kedua dia itu sudah wajib mandi memang di akhir hari ke-7. Dia wajib mandi karena dia menyangkanya kalau saya itu istihadah di bulan ini karena bulan kemarin saya istihadah. Jadi saya harus mandi di akhir hari ke-7 di bulan kedua. Ternyata setelah dia tunggu, darah di bulan itu hanya keluar selama 12 hari. Jadi darah berhenti di hari ke-42 atau di hari ke-12 di bulan kedua. Oleh karenanya bisa kita simpulkan hukum akhirnya haidnya bukan 7 hari lalu istihadah 5 hari, melainkan keseluruhan darah yang keluar di bulan itu hukumnya adalah haid. Karena dia tidak mengeluarkan darah melebihi 15 hari di bulan kedua. Jadi haidnya di bulan kedua adalah 12 hari. Bukan 7 hari haid, 5 hari istihadah, bukan ya. Tetapi 12 hari semuanya dihukumi haid. Mandinya yang pertama di akhir hari ke-7 dan yang kedua di akhir hari ke-12. Kenapa perlu mandi lagi di akhir hari ke-12? Karena hukum akhirnya haidnya 12 hari teman-teman, sehingga di akhir haid yang keduanya dia juga perlu untuk mandi lagi. Dan sama halnya dengan mubtadi'ah yang tadi, kalau semisal seperti ini kasusnya, yang perlu dia perhatikan adalah ibadah-ibadah yang dia lakukan setelah dia mandi yang pertama, berarti di hari ke-8, 9, 10, 11, dan 12 perlu untuk teman-teman ketahui semuanya hukumnya adalah tidak sah. Andaikan dia berpuasa, andaikan dia melakukan sholat, hukumnya semuanya tidak sah. Sehingga puasa-puasa yang dia lakukan wajib untuk diqadha. Seperti itu teman-teman sekalian pembahasan kita tentang mu'tadah ghairu mumayyizah. Nah, semoga memahamkan. Baik, pembahasan kita tentang ghairu mumayyizah cukup sekian. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kita akan kembali lagi bersama dengan Lim Production. Teman-teman jangan lupa subscribe channel kami, share video ini kalau memang teman-teman rasa ini bermanfaat. Saya akhiri, saya Sheila Hasina dan segenap tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.